menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menyantuni anak yatim, membela mereka yang tertindas, memberi makan mereka yang lapar, karena itu adalah nilai kerajaan Allah. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati. Di dalam terjemahan yang lain dibilang, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Tidak ada istilah kalau kita memang mampu melakukannya, jangan pernah menahan. Lain halnya kalau memang saudara tidak mampu, itu ceritanya lain. Kalau saudara mampu melakukannya, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Siapa tahu saudara, itu benar-benar sesuatu yang Tuhan sedang lakukan melalui kehidupan saudara. Siapa tahu itu bagian dari Tuhan, karena ternyata yang ketiga ini benar. Semua kebaikan, semua tindakan belas kasihan, semua kemurahan hati mengundang kemurahan hati. Jadi mengatakan berbahagialah orang yang bermurah hati karena Allah akan bermurah hati kepada Anda. Nah, coba bayangkan, kalau tiap hari Anda bermurah hati kepada orang, maka tiap hari Anda berhak menerima kemurahan hati dari Tuhan. Kan begitu logikanya. Nah, bayangkan saudara, kemurahan hati saudara, Anda hanya kasih beras 1 kilo, kita terima 5 karung. Iya kan? Karena kalau Allah melakukan ukuran yang kau pakai untuk memberi, ukuran yang sama tapi standar ilahi untuk memberkati saudara-saudara, tidak akan pernah bisa membayangkan ketika Allah membalas kebaikan saudara. Jangan takut berbelas kasihan kepada orang, karena belas kasihan saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. You are blessed when you care. Anda diberkati ketika Anda care dengan orang. At the moment of being careful, saat Anda memperhatikan orang, you find yourself cared for. Anda menemukan dirimu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi saya percaya dengan buku yang saya baca itu, memang benar saudara-saudara. Apa yang ada di otak kita ini seperti magnet. Otak saudara, pikiran saudara itu punya frekuensi. Kalau saudara pikirannya positif, punya belas kasihan, Anda memancarkan belas kasihan kepada orang, Anda mendatangkan belas kasihan. Anda memancarkan kebahagiaan, Anda mengundang kebahagiaan. Terus seperti itu. Dan itu benar. Oleh karena itu, dengarkanlah saran Rasul Paulus. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya Allah akan berbuat baik buat Anda. Amin. Oleh karena itu dengarkanlah nasihat Yakobus. Because judgment without mercy will be shown to any who has not been merciful. Mercy triumph over judgment. Mercy triumph over judgment. Melawan penghakiman. Maka kalau ketemu orang yang sedang susah, jangan dihakimi. Lebih baik langsung menolong mereka. Misalkan saudara ketemu orang yang di pinggir jalan duduk, kakinya barangkali sudah tidak bisa berdiri, kemudian meminta-minta. Saudara mengatakan, makanya dulu waktu muda pakai kaki dengan baik. Ini orang lagi susah saudara-saudara. Dia lagi minta-minta karena tidak bisa makan, sudah mengatakan, bangun itu pasti bohong-bohongan itu. Belum tentu dia bohong-bohongan, kalau mau kasih ngasih aja. Tidak usah menghakimi orang. Ya kan? Amin. Ini tetanggamu lagi susah hidupnya dan sudah cerita bahwa 3 hari tidak bisa makan. Ya. Kemudian sudah mengatakan, itu kan karma dari Tuhan. Coba kalau dulu kamu tidak berkhianat kepada suamimu, kamu tidak akan mengalami seperti ini. Kalau mau ngasih, ngasih aja.
Tidak usah menghakimi orang. Amin. Coba kalau hidungmu mancung dikit, rezekimu banyak. Kamu ini susah rezeki karena hidungmu pesek. Tidak ada hubungannya dengan hidung. Kalau mau ngasih saja. Amin. Mercy triumph over judgment. Di akhir kehidupan, mercy. Jangan suka menghakimi orang dan melakukan kebaikan berdasarkan baik tidak baik. Mercy itu namanya mercy. Itu melakukan kebaikan bahkan buat orang yang tidak merasa baik atau tidak layak untuk menerima, tetap saja melakukan. Itulah namanya mercy. Kita ini menerima mercy dari Kristus. Waktu kita masih berbuat dosa, dia sudah mati buat kita dan mengasihi kita. Itulah mercy. Amin. Berkatilah musuhmu. Itu mercy. Doakanlah orang yang bikin susah hidupmu. Itu mercy. Kalau kedelai lagi. Kalau keledai tetanggamu atau keledai musuhmu keberatan bawa beban kemudian jatuh. Jangan begini. Haleluya. Syukur semoga cepat keledainya mati. Bukan itu. Tolong ambil bebannya, ringankan bebannya, pulihkan keledainya supaya bisa jalan lagi. Jangan malah saudara mengatakan rasain. Apa saya bilang? Makanya jangan macam-macam sama saya. Iya kan? Kamu susah ini karena saya. Tidak boleh begitu saudara. Mercy tidak mengatakan itu. Mercy tetap mendoakan. Saya tahu ini tidak gampang. Tapi Yesus memberikan contoh kepada kita untuk melakukannya. Be merciful. Ada waktu-waktu kita bisa melakukannya. Ada waktu-waktu susah untuk melakukannya. Maka ini buat kita semua. Jujur saudara, ada bagian ini yang agak sulit. Melakukan mercy itu sulit. Ya kan? Saudara bisa mendoakan orang yang pernah menikam anak saudara. Saudara bisa mendoakan orang yang pernah menculik anak saudara. Saudara bisa berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada saudara. Tidak gampang. Tapi firman Allah mengatakan be merciful. Karena yang mengganjar saudara bukan musuh saudara. Dengar? Yang mengganjar saudara, yang memberi mercy itu Tuhan. Mengapa kita perlu mercy dari Tuhan? Karena setiap hari, setiap orang perlu mercy. Dalam kehidupan ini setiap saat kita perlu mercy. Tadi pagi saya sudah berdoa, istri saya sudah tumpang tangan supaya itu Omikron segera selamat tinggal ya. Dan benar selamat tinggal. Pagi ini saya cek sendiri. Saudara bisa cek dengan saya kalau langsung wah garisnya hanya satu. Kalau garisnya hanya satu artinya negatif. Saudara-saudara, Anda perlu kemurahan dari Tuhan. Tidak peduli kapan dalam hidup saudara, di mana hidup saudara, ada waktu-waktu dalam kehidupan saudara, saudara perlu mercy dari Tuhan. Maka tabunglah mercy sebanyak-banyaknya kepada orang, karena Tuhan sudah punya deposit untuk menolong mengganti itu. Itu janji Tuhan. Tuhan akan mengganti itu, saudara. Kok ada orang yang mau berbagi, ada orang yang memberkati pelayanan kita, ada yang kita lagi duduk makan-makan selesai ibadah, ada ibu-ibu bingung mau ngasih beras sama Indomie kan kemarin hari Minggu. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Mercy. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara, tapi jangan lupa gunakan hidup saudara untuk memberkati orang lain. Be merciful. Coba kalau tiap hari kita pikir siapa yang hari ini saya mau memberkati, orang yang layak dan sangat membutuhkan. Coba pikirkan itu saudara. Saudara yang lagi nonton, pikirkan baik-baik. Adakah orang di sekitar hidup saudara, tetangga, orang di gang saudara yang saudara biasa lewat dan saudara melihat orang yang sedang susah? Keluarkan dompet saudara, berbagi dengan mereka. Kalau saudara membawa makanan ekstra atau punya kelebihan di rumah, sisihkan. Ini lagi susah orang nyari makanan sekarang ini, ya kan? Terutama minyak goreng. Saudara punya banyak minyak goreng 1 tong di rumah, bagi-bagi. Ya. Bagi-bagi di tengah-tengah tanggamu, kasihan mereka sudah lama.
tidak punya minyak goreng misalkan, atau saudara punya beras berlebihan, saudara punya makanan daripada saudara tumpuk di situ malah bau dimakan ngengat, bagikan kepada mereka. Be merciful. Termasuk tetanggamu yang suka ngomongin saudara, kasih saja. Ya, termasuk mereka yang suka zolimi saudara, berbagi dengan mereka, doakan mereka, senyum dengan mereka. Amin.